Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mau membuat konten. Ya, konten ini saya buat untuk bolo-bolo semua yang bertanya. Kemarin di TikTok juga ada, di YouTube juga ada. Mau tanya set tackle apa saja atau alat apa saja yang harus dibeli saat kita mancing, ya, belajar mancing casting, terutama di casting ultralight. Jadi benda apa saja yang harus kita miliki dan harus kita beli saat baru mulai mancing casting, ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin bertanya dan penasaran, ya, ini hanya untuk yang baru belajar, ya. Saya tidak menyebutnya pemula kepada bolo-bolo yang baru mulai belajar, ya. Sebelum saya mulai konten, ya, jadi mohon maaf dulu karena saya bikin konten di tempat asal-asalan, ya, di kamar yang sederhana ini. Jadi saya nggak punya studio khusus bolo, jadi ya seenaknya saja. Pokoknya yang penting insya Allah bolo-bolo semua paham. Kalau kurang paham bisa ditanyakan, ya. Kita mulai dari sini ya. Oke. Piranti atau hal utama yang harus kita miliki di sini adalah joran, bro. Joran. Untuk yang ini adalah joran Dura-King Natuna 2/6 lb. Panjangnya berapa ini, bro? Panjangnya 683 atau sekitar 190-an cm, 194 kalau nggak salah. 2/6 lip, ya, 2/6 lip dengan lur maksimal lur 2/10 gram, 2 sampai 10 gram. Jadi begini, bro. Jadi kalau istilah ultralight sendiri itu banyak sekali pengertiannya. Kalau ultralight, ya, joran-joran yang ringan, ya, joran-joran ringan dengan spesifikasi untuk ikan-ikan di bawah 3 kilo, ya 5 kilo ke bawah lah, 3 kilo ke bawah lah. Dengan joran-joran ringan, lentur, dengan spesifikasi untuk target ikan-ikan 3 kiloan, 3 kilo ke bawah lah. Jadi banyak sekali penjabarannya. Ada yang bilang joran ultralight itu hanya 1/3 lb, 1/4 lb, sama 2/6 lb. Ada yang bilang 3/7 lb juga masih ultralight. Ada yang bilang berapa itu? 4/10 lb juga masih ultralight. Bebas, bolo, bebas. Kalau untuk saya pribadi, ya, ultralight itu 1/3 lb, 1/4 lb, ya, atau 2/6 lb. Kalau untuk saya sendiri di batas ultralight itu segitu, bolo. Untuk panjang ini untuk joran ultralight. Jadi bolo-bolo kalau mau mancing casting ultralight, ya, bisa cari joran-joran seperti ini, mereknya bebas, bolo. Tapi kalau untuk di laut, bolo, kalau di laut itu apalagi mancingnya sering, nggak yang seminggu sekali atau 1 bulan sekali yang seperti saya, usahakan ring guide-nya sudah Fuji. Kalau nggak Fuji, bolo, ini satu bisa bulukan, warnanya bisa menghijau, pokoknya menjamur lah, bisa menjamur, dan kropos di bagian ringnya, ya, di bagian besinya ini bisa kropos karena berkarat, bolo. Jadi usahakan untuk joran harganya di atas 300.000, 500.000 juga oke. Di bawah 1 juta juga oke, 1 jutaan juga oke, bolo. Tapi standar kalau untuk di laut, bolo, 300 sampai 500.000, ya, itu untuk joran. Jadi teman-teman harus punya joran. Kalau untuk casting, untuk belajar bebas, bolo, nanti kalian pasti bisa merasakan sendiri. Casting ada yang ngoyor, ada yang land base. Kalau land base usahakan yang di atas 2 meter. Land base itu dari pinggiran. Jadi kalau butuh joran yang panjang untuk lempar lur dari pinggir, ya. Oke. Selanjutnya untuk reel, ya, untuk joran 1/3 lb, saya nggak punya joran 1/3 lb, bolo. Saya yang punya rata-rata di sini
2K6 LB dengan spek lentur seperti 13 LB atau 14 LB ya. Kemudian untuk reel, untuk joran 13 LB 14 LB ukuran reelnya 500 atau 800 ya. Size-nya 500 sampai 800. Bisa dikasih 1000 tapi sudah agak kebesaran. Untuk joran 2K6 LB bisa pakai 800 sampai 1000 ya. Jadi diingat lagi bro, joran ultralight 1/3 LB atau 1/4 LB itu pakai reel 500 atau 800. Terus kemudian untuk joran 2K6 LB bisa pakai reel 800 atau size 1000 ya, seperti ini bro ya. Untuk reel bro, kalau untuk mancing di laut ya biasanya ada yang bilang seperti ini bro, tidak ada bedanya reel mahal ataupun murah, kalau dirawat tetap saja bagus. Jangan percaya bro, sama sekali jangan percaya. Tidak, kata-kata itu sangat tidak tepat digunakan ya. Jadi reel mahal sama reel murah itu dari segala aspek itu berbeda ya. Ada yang terutama mancing di laut ya, biasanya di bagian mur atau baut itu banyak yang kropos atau banyak yang berkarat ya. Ini kalau reelnya di atas 500.000 insya Allah aman bro ya, dari segi perbautan ya. Beda lagi di bearing, beda lagi di segala macam komponen di dalamnya. Ada yang mudah rompal, ada yang bla bla bla. Jadi sama-sama dirawat ya. Reel mahal, reel murah tetap sama-sama dirawat bro ya, tetap sama-sama dirawat. Tapi reel mahal tetap lebih awet. Seumpama sama-sama tidak dirawat ya. Reel yang murah mestinya sudah kropos, sudah macet lah. Kalau reel mahal tetap jalan, tetap bisa muter, dan tingkat keawetannya juga saya pastikan berbeda bro. Jadi untuk mancing di laut saya sarankan, apalagi mancing ngoyor, mancing nyobok, itu saya sarankan bro, beli reel yang harganya di atas 500.000. Saya sudah buktikan bro, saya beli reel yang di bawah 500.000 tidak pernah bertahan lama. Apalagi di bagian bearing, sebentar saja sudah berisik, ada yang sampai macet ya. Jadi untuk mancing di laut, kalau dananya belum cukup, beli ditabung dulu. Apakah yang reel yang murah-murah tidak bisa digunakan? Bisa bro, tapi saya tidak menjamin ketahanannya, karena ini musuhnya di laut. Meskipun sudah dirawat, dimandikan atau dikasih apapun, percaya saya bro, percaya saya. Jadi reel usahakan di atas 500.000. Kalau nggak punya ya terserah, yang penting itu kalau dari saya ya. Selanjutnya, kalau sudah punya reel seperti ini, biasanya di dalamnya ada namanya benang PE ya. Kita bahas benang PE ya, benang PE yang ada di dalam reel ini. Rekomendasi untuk bola-bola semua, ini saya sudah nggak punya wadahnya. Ada beberapa yang saya pakai ya, bebas, bola-bola bisa milih bebas. Beda PE, sama-sama ukuran 0,8 0,6, tapi beda size ya. Untuk yang saya gunakan ini ada Duraking Natuna ya. Untuk joran untuk reel 500 800 bisa pakai Duraking Natuna size 0,6 0,8 ya. Size 0,6 0,8. Jadi untuk ultralight, karena targetnya ikan-ikan ya 1 kilo sampai 3 kilo lah, anggap saja seperti itu bro. Size segitu sudah cukup, sudah sangat cukup. Jadi PE 0, untuk joran 500 sampai 800 meskipun 1000 juga bisa boleh. Kalau 1000 ini yang 1000 boleh. Ini saya pakai ya, ini agak ngawur ya. Ini PE 0,2 dari Daido Ancor ya. Kenapa saya pakai 0,2? Karena Daido Ancor atau Angkor itu 0,2, tapi size diameter PE nya itu besar.
sama dengan Durakin Sensation yang PE 0,8. Jadi saya pakai yang PE 0,2. Biasanya satu spool ini muat sekitar 130 atau 150 meter ya. Ingat kalau satu spool seperti ini biasanya muat 130 sampai 150 meter. Makanya rata-rata benang PE itu segitu. Beberapa merek yang direkomendasikan ya Durakin Sensation, ada saya pakai Daido Ancor, Encore ya. Ya untuk teman-teman yang main spoon umpan jenis-jenis spoon karena butuh spoon itu muter gini bro, jadi bisa merusak PE, dan PE yang paling aman untuk main spoon itu saya anggap PE Daido Ancor ini. Ya saya pakai Sensation ini bisa melintir ya, rusak mengkerut. Kalau pakai Daido Ancor aman, tak ada kerutan sama sekali bro. Jadi recommended lah. Selanjutnya adalah leader. Leader lah. Leader itu ini bro, senar seperti ini. Fungsinya leader adalah sebagai penahan kalau ada sendakan ikan ya. Ini bisa melar seperti ini bro. Ya, ini bisa melar lah, lihat. Bisa melar. Leader fungsinya sebagai penahan kalau ada sendakan ikan biar nggak putus ya. Jadi ada sendakan seperti ini agak melar kayak shock gitu, shock breaker lah ya. Untuk ultralight bro ya sekali lagi disesuaikan dengan target ya, disesuaikan dengan target bro. Tapi untuk ultralight saya pakai leader murah FPS, tulisannya itu FP sama S, ini FPS penyu ya. Saya nggak ada rodanya, nanti saya taruh gambarnya di sini saja lah biar teman-teman paham. Saya beli 3 ukuran, ada ukuran 10 LB, 12 LB sama 15 LB. 10 LB 10 sama 15 LB saya gunakan untuk main micro jig. Jadi targetnya adalah GT sama talang-talang. Ikannya di atas bro, ikannya di atas. Jadi resiko kegesek karang itu sedikit. Kalau untuk kerapu, bolo-bolo bisa pakai 15 atau 20 LB. Karena kerapu itu meskipun size-nya cuma 3 jari, kalau masuk karang leadernya kecil otomatis putus bro. Jadi sesuaikan target. Kalau menurut saya 10 sampai 20 LB lah. Tapi yang saya pakai itu karena saya sering nantang ikan bro. Jadi saya lebih sering pakai 10 atau 12 LB seperti itu bro. Nah, untuk bagaimana cara menyambung PE ke leader ya, ini ada ikatan bro, ada simpulnya, ada simpul yang mengikat leader sama PE. Benang PE ini sama leader yang nilon yang seperti ini. Ya, fungsi leader sendiri banyak bro. Satu, menyamarkan umpan. Jadi kalau di dalam air itu leader ini nggak kelihatan. Jadi hanya umpan seperti ikan yang bergerak saja, tapi leader ini nggak kelihatan sama sekali. Kedua, untuk menahan sentakan ikan ini bisa melar bro. Jadi kalian kalau mau mancing ya wajib belajar namanya ikatan simpul leader seperti ini, menyambung leader dengan PE bro ya. Selanjutnya ya dari segi umpan-umpanan bro. Umpan-umpanan ya seperti ini. Untuk teknik lempar dan retrieve lure, teman-teman bisa cek video saya sudah buatkan tutorial cara mancing casting, teman-teman tinggal dilihat saja ya. Umpannya seperti ini bro. Umpan ada yang murah, ada yang mahal, ada yang ori milik ada yang harga 60 ribuan, 40-60 ribuan, dan ini adalah umpan KW beli di Shopee dengan harga 9.000 rupiah sampai ke 12.000 rupiah, sekitaran situ saja lah, sampai 15.000 rupiah. Bedanya umpan asli sama umpan KW itu gini bro. Kalau umpan KW biasanya actionnya atau geolan umpannya ada yang gagal. Kalau umpan mahal sudah dipastikan 99% geolannya berhasil ya. Tapi efektivitasnya sama bro. Kalau geolannya umpan yang seperti ini, geolannya juga bagus, killer sekali.
semua hasil video saya itu, hasil mancing di video saya itu pakai umpan KW ya, pakai umpan KW, nggak ada yang, saya nggak pernah pakai umpan yang ori, umpan yang murah, bahkan banyak yang dikasih saja ya. Untuk ukurannya rata-rata kita pakai 4 gram ya, ada crank, ada minnow, teman-teman sudah jelaskan di video saya yang ini, bisa ditonton saja. Biasanya untuk ultralight ya, kalau di sini keterangannya, kalau di sini di joran itu ada keterangan 2 sampai 10 gram ya, 2 sampai 10 gram. Jadi kalau kita cari umpan ya, untuk umpan spoon ya, bisa ditonton video saya yang satu ini. Spoon itu kalau untuk ultralight bisa 6, 8, 10 sampai 15, 20 tidak terlalu besar untuk umpan spoon. Untuk micro jig 20 masih oke ya, tapi rata-rata saya pakai 10 sampai 15. Untuk crank ya, ini crank 6 gram, ini lidahnya panjang, nyelamnya lebih dalam, ada yang lidah pendek 3,8 gram. Teman-teman bisa lihat video saya ya. Saya yang ini namanya soft lure, ada jighead sendiri, ada soft lure sendiri, satu rangkaian, gerakannya seperti ini. Jadi umpan-umpan seperti ini teman-teman harus juga beli. Nah, ada micro jig, ada spoon, ada popper, mini popper, ada crank ya. Bisa, teman-teman bisa cek video saya yang ini. Kemudian apa lagi bro? Banyak sekali bro, peritil-peritilan ya, seperti ini ya. Ya, teman-teman juga harus beli hook sendiri, treble hook atau kail-kail seperti ini. Untuk casting ultralight biasanya pakai treble hook ukuran 10. Treble hook itu pancing yang di belakang ini loh bro ya. Ya inilah, ini namanya treble hook ya. Teman-teman juga harus beli seperti itu untuk jaga-jaga. Kemudian teman-teman juga harus beli split ring. Sebentar, saya cari ya. Ya, seperti ini bro. Ini treble hook mancing yang 3 mata kail treble hook, dan teman-teman juga harus beli split ring. Split ring ini lingkaran di antara ini loh bro. Ini namanya split ring bro. Oh ya, antara ini minnow, ini treble hook ya, tengah-tengah lingkaran yang menyatukan ini split ring. Jadi split ring untuk mengganti, kalau bawaan pabrik biasanya cepat berkarat, teman-teman harus punya ini. Jadi kalau detailnya untuk apa saja yang dimiliki ya banyak ya bro. Tapi hal-hal utama itu tadi ya, seperti tang. Ini tang split ring, tang potong bisa, yang sebelah sini bisa pakai gunting PE, yang sini buat congkel ganti split ring seperti ini. Ya, bisa seperti ini bro. Jadi banyak sekali bro, belajar simpul, belajar apa itu. Tapi yang saya sampaikan ini poin-poin penting saja untuk apa saja yang disiapkan untuk mancing ya. Apalagi kalau mancing oyor bro ya. Kalau mancing oyor teman-teman perlu seperti ini. Ini namanya cantolan ikan, kedatan ikan, ini bikin sendiri. Ini fungsinya kalau dipakai ngoyor biar tenggelam seperti ini, ikannya nyentel di sini, dan ini tali diikatkan dengan badan kita atau di tas. Ya, untuk yang mancing ngoyor juga harus punya ini bolo ya. Tas waterproof ini untuk barang-barang, mungkin HP, untuk apa? Fungsinya ada 2. Satu sebagai pelampung, kedua fungsi utamanya untuk barang-barang kita biar nggak kena air. Nah, kemudian kalau sudah berurusan dengan ini, teman-teman harus beli grease atau baut-bautan, atau paling tidak belajar bagaimana cara bongkar pasang sebuah reel. Ya, kalau selesai mancing, bagaimana perawatannya, teman-teman harus pelajari itu. Ya. Saya rasa video ini sudah cukup jelas bro, sudah banyak kali yang sudah saya jelaskan. Mungkin kalau teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang kurang paham lah, pokoknya ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanya di komen. Ya, insya Allah tetap saya jawab. Oke, semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Bisa
Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk bolo-bolo semua ya, dan untuk bolo-bolo yang belum paham bisa ditanyakan, yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe. Nanti kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Tetap di Bolo Mancing Pantura, aku ya kerja, aku yang mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.